Ujian terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Quincy Francisca akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Eko Suwardi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudari Quincy Francisca dengan ini dinyatakan dibuka. Pada para tamu undangan yang kami hormati, terkhusus Ketua Senat Universitas Cendrawasih, jajaran dekanat, dan semua sivitas akademika, kami mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Dan juga selamat datang kepada semua undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka pada pagi hari ini. Ujian akan berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji, masing-masing 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan diajukan satu persatu. Pertanyaan dimulai oleh promotor, ko-promotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, perkenankan saya memperkenalkan para penguji pada ujian terbuka doktor pada pagi hari ini. Yang pertama, Profesor Marwan Asri, MBA, PhD, promotor sebagai anggota penguji. Kusdianto Setiawan, Silvikonom, PhD, ko-promotor sebagai anggota penguji. 3. Iwayan Nukalantara, MSc, PhD, ko-promotor sebagai anggota penguji. 4. Profesor Mahmud Mahmadah Hanafi, MBA, sebagai anggota penguji. 5. Edi Junarsin, MBA, PhD, tim penilai sebagai anggota penguji. 6. Dr. Wendy, MSc, tim penilai anggota penguji. 7. Profesor Eduardus Tandililin, MBA, PhD, tim penguji sebagai dan yang terakhir Universitas Gadjah Mada sebagai ketua. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Marwan Asri, MBA, PhD, selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor dan dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nanti dilanjutkan dengan para anggota tim penguji. Kepada Profesor Marwan Asri, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Bapak Ibu para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua atau selamat siang untuk waktu Papua. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan promovendus. Nama Quincy Francisca Kambuaya. Lahir di Jayapura tanggal 19 Juni tahun 1976. Alamat di Jalan Markisa nomor 26, Polimak 4, Jayapura Selatan, Papua.
orang tua, ayah almarhum Bapak Luis Kambuaya, SHMM, Ibu Helena Poppy Frisan Mano. Beliau anak yang ketujuh, anak pertama dari 7 bersaudara. Nama suami Bapak Hani Tanamal, SH. Ada 2 anak, pertama Gabriel Naomi Tanamal, dan yang kedua Geisler Tanamal. Quincy adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan program studi Manajemen di Universitas Cendrawasih, Papua. Saudari Quincy menempuh pendidikan dari taman kanak-kanak sampai S1 itu di Papua, di Jayapura. Taman kanak-kanak Trikora, Jayapura, SD Kristus Raja, Jayapura, SMP Negeri 1 Jayapura, SMA Gabungan Jayapura, dan Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Kemudian program studi S2 ditempuh di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi Magister Sains di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi doktor di bidang manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau melakukan banyak penelitian, kemudian di sini pengalaman kerjanya, ternyata sebelum bekerja di Cendrawasih, pernah bekerja di Bank Niaga sebentar, beberapa tahun. Kemudian juga di sini ada banyak pengalaman profesional yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena panjang, ada 4 halaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudari Quincy, hari ini akan menjalani ujian dalam rangka memperoleh gelar doktor dari program magister dan doktor di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Saya akan mulai dengan pertanyaan kepada Saudari Quincy. Saudari Quincy, Saudari telah memilih sebuah topik untuk Saudara teliti sebagai sebuah disertasi. Saudara susun laporannya sebagai sebuah disertasi. Sebagai pertanyaan awal, tolong Saudari jelaskan kepada kami, kepada penguji, bahkan kepada hadirin semua, apa sebenarnya esensi dari penelitian Saudari ini, mengapa topiknya itu menjadi menarik perhatian Saudari, ya, sehingga Saudari mengambilnya menjadi topik untuk disertasi Saudari. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Marwan Asri yang telah mendampingi saya selama masa studi, khususnya dalam penulisan disertasi, dan juga kepada Bapak Kusdianto sebagai kopromotor saya, juga Bapak Iwayan Luka, serta Bapak Ibu, para tim penilai dan penguji untuk disertasi saya, dan juga terima kasih buat semua rekan-rekan saya yang hadir mengikuti ujian terbuka disertasi saya secara online. Esensi dari penulisan disertasi saya ini adalah lebih kepada financial technology yang saat ini memang lagi mengkebumi. Dan penelitian ini bagi saya menarik karena dalam perkembangannya pada saat ini adanya terjadi perkembangan teknologi serta dari dampak teknologi ini mempengaruhi deregulasi keuangan internasional, dan ini mengikuti dampak pada para praktisi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat non-interest income. Dan ternyata ini juga menjadi menarik bukan hanya pada para praktisi tetapi pada akademisi, sehingga penelitian-penelitian terkait dengan kegiatan non-interest income atau off balance sheet activity ini mulai dilakukan di awal sekitar tahun 2000-an. Demikian pendapat saya untuk dasar atau latar belakang saya memilih tema dari disertasi saya. Baik. Terima kasih. Saudari Quincy,
disertasi itu adalah sebuah karya ilmiah yang tidak biasa, artinya di atas biasa. Disertasi harus dipayungi oleh teori dan didasari sekaligus oleh teori. Di mana teori itu harus dikupas secara mendalam sehingga pada waktu saudara menjelaskan penelitian saudara atau saudari, maka jelas koridornya ada di mana. Coba sebutkan salah satu saja dari teori yang saudara anggap paling mendasar bagi disertasi saudara ini. Coba jelaskan bagaimana kaitannya dengan disertasi saudara ini, teori itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Secara umum dasar dari landasan teori yang saya gunakan untuk membangun disertasi saya adalah diversifikasi pendapatan. Mengapa diversifikasi pendapatan? Karena ketika kita bicara soal diversifikasi di sini artinya ada keragaman dalam pendapatan bank yang sebelumnya itu adalah bank dia lebih memerankan fungsinya sebagai intermediary. Namun dengan perjalanan waktu dan perkembangan tadi yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama, maka ada terjadi pergeseran fungsi di mana dia yang tadinya melakukan kegiatan hanya menjual kredit, dia beralih fungsi kepada financial services yang memberikan output dalam bentuk fee-based income. Nah, diversifikasi pendapatan ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang memberikan atau meningkatkan profitabilitas dari perusahaan dalam hal ini pada penelitian saya adalah bank, itu dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bank. Seperti itu. Nah, dalam diversifikasi pendapatan ini juga ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, antara lain punyanya Stiro tahun 2004. Di sini juga dia mengukur, karena ketika diversifikasi ini dia muncul, ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa kegiatan diversifikasi ini mempengaruhi risiko bank. Sehingga Stiro dengan teman-temannya ini pada tahun 2004 melakukan riset pada bank-bank pada institusi keuangan di Amerika, mereka menemukan bahwa diversifikasi pendapatan ini dapat mengurangi risiko. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak Ketua. Saudari Quincy, disertasi itu harus menunjukkan sebuah kebaruan. Ya, dalam berbagai hal. Kebaruan dalam hal isu yang dibahas, dalam hal metode yang dipakai, temuan yang didapatkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba tunjukkan kepada kami apa kebaruan yang saudara dapat, yang dapat saudara persembahkan, yang dapat saudara tunjukkan melalui disertasi ini. Apa kebaruan disertasi ini? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, disertasi saya ini memberikan suatu warna tersendiri dalam penelitian, khususnya di wilayah yang saya ambil, Indonesia. Mengapa? Karena memang kalau tadi saya katakan di awal, penelitian ini sudah banyak dilakukan pada awal tahun 2000-an di beberapa benua seperti Amerika, Australia, dan sebagainya. Tetapi untuk konteks Indonesia, ini dia sedikit berbeda. Karena beberapa penelitian seperti Hidayat dan teman-teman itu mereka melakukan riset terkait dengan pengaruh non-interest income terhadap risiko dengan menggunakan variabel size atau ukuran perusahaan. Itu mereka menemukan bahwa untuk di Indonesia sendiri, kegiatan dari aktivitas non-interest income dan diversifikasi ini itu ditentukan oleh size atau ukuran perusahaan. Kemudian Rice et al. Juga dia melakukan kegiatan yang sama. Penelitiannya itu dilakukan di Indonesia dengan mengambil sampel itu bank-bank publik. Di dalam penelitian ini juga dia selain memasukkan size, dia juga menggunakan beberapa kegiatan derivatif. Tetapi dari semua hasil pengujiannya ini, hipotesis yang terdukung itu adalah bahwa size yang mempengaruhi kegiatan non-interest income. Sehingga penelitian saya ini berbeda dari penelitian mereka yang sebelumnya. Yang pertama dari sisi waktu periode.
karena periode mereka itu dilakukan di bawah dari tahun riset penelitian saya. Saya melakukan data riset ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Maaf, dari tahun 2002 sampai tahun 2016. Sehingga ada pergeseran atau pembaharuan data karena tadi perkembangan teknologi yang mempengaruhi deregulasi sehingga ada kebijakan-kebijakan yang masuk sehingga itu mempengaruhi data bank. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks dari Indonesia sendiri mempunyai regulasi yang berbeda dengan konteks ketika peneliti-peneliti di Amerika maupun Australia mereka melakukan riset ini. Kemudian yang berikutnya, penelitian saya ini juga dalam 3 model saya buat. Yang pertama saya coba mengukur dengan menggunakan model fixed effect. Memang fixed effect ini sudah banyak kali digunakan, tetapi pada model saya yang kedua, ketika saya mengukur non-interest income berpengaruh terhadap risiko, di sini saya coba menggunakan suatu metode dari ordinary least square, yaitu lebih kepada twisted least square. Dan yang ketiga, saya menggunakan diversifikasi pendapatan di sini dengan metode dari Herfindahl Index. Seperti itu. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Saudari Quincy. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Marman. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Kusdianto Setiawan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Promovendus, tadi Anda menyebutkan bahwa latar belakang dari penelitian ini itu karena Anda mengamati adanya pergeseran peran bank gitu ya, dari financial intermediary menjadi financial services gitu. Nah, sehingga Anda tadi fokuskan penelitian ini untuk mencari determinan dari non-interest income, kan begitu. Bisa dijelaskan variabel apa yang Anda teliti untuk bisa menentukan apa sih sebetulnya determinan gitu ya, apa yang menentukan kinerja bank yang diukur dari sisi non-interest income-nya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Kusdianto. Dalam penelitian saya ini ada beberapa variabel yang saya gunakan sebagai variabel independen saya. Tadi saya jelaskan di awal bahwa saya punya 3 model. Yang pertama itu saya mengukur determinan dari aktivitas non-interest income. Kemudian yang kedua, model kedua itu adalah saya coba mengukur pengaruh dari non-interest income terhadap risiko. Dan yang ketiga saya coba melihat diversifikasi pendapatan ini apakah mempengaruhi, apakah dia meningkatkan atau menurunkan risiko bank. Nah, di dalam model 1 saya ini untuk kegiatan determinan ada beberapa variabel yang independen yang saya gunakan. Yang pertama itu saya mengukur dengan rasio CAR. Lalu CAR di sini adalah capital adequacy ratio, di mana saya menggunakan indikator ini sebagai rasio kecukupan bank, rasio kecukupan modal bank yang digunakan oleh bank untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya risiko di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, saya coba memasukkan size atau ukuran perusahaan. Nah, kenapa saya menggunakan ukuran perusahaan? Saya mencoba melihat, karena saya melihat notabene pasar keuangan di Indonesia itu masih full kegiatan yang dilakukan adalah melakukan fungsi intermediary, sehingga saya coba melihat dari size apakah benar ketika size itu dia mempengaruhi kegiatan untuk dilakukannya aktivitas non-interest income ini. Kemudian saya menggunakan juga variabel berikut itu adalah loan to deposit ratio. Di sini ini lebih kepada seberapa besar bank membiayai hutang-hutangnya dengan deposito atau dana pihak ketiga. Apakah ini dia memang juga merupakan ketika rasio ini tinggi atau kecil, apakah ini dia berdampak kepada bank untuk melakukan kegiatan non-interest income? Atau dia juga juga bisa saya katakan dia sebagai determinan. Lalu yang berikut saya juga menggunakan non-performing loans. Saya melihat bahwa
ketika kinerja kredit ini dia buruk atau rendah, apakah ini mempengaruhi bank dalam melakukan kegiatan non-interest income. Nah, sementara nanti di dalam model 2 saya, itu saya coba mengukur kegiatan non-interest income ini berpengaruh terhadap risiko dengan memasukkan beberapa variabel kontrol. Nah, itu nanti, karena pertanyaan saya tadi hanya tentang determinan. Ya, baik, Pak. Siap, makasih. Penguji yang lain nanti nggak kebagian pertanyaan. Saya lanjutin lagi tentang determinan. Jadi ini model pertama ya yang Anda teliti. Sekali lagi dari berbagai variabel yang Anda sebut, ada CAR, ada size, ada LDR, dan ada satu lagi terakhir tadi apa? NPL, Pak. NPL ya. Di antara 4 variabel tersebut, mana determinan yang paling signifikan gitu ya, dalam menentukan bahwa bank itu mulai mengandalkan penghasilan yang bukan dari financial intermediary activities gitu ya, bukan menghimpun dana pihak ketiga, menyalurkan sebagai kredit, tetapi pada jasa keuangan. Itu apa determinan yang paling utama? Terima kasih Pak Dr. Kusdianto. Hasil riset saya atau penelitian saya atas disertasi ini menunjukkan dari 4 variabel yang hipotesis saya yang terdukung itu adalah size. Baik, ukuran perusahaannya. Iya. Jadi rasio kecukupan modal yang tadi Anda sebutkan sebagai itu cushion-nya untuk menyerap risiko yang terjadi, itu ternyata tidak signifikan di dalam menentukan kegiatan non-interest income atau yang fee-based gitu. Kemudian NPL, LDR itu jelas untuk menentukan ukuran dari kegiatan yang interest-based. Tapi size ini kemudian yang paling signifikan. Mengapa demikian? Penjelasannya bagaimana ya? Apakah semakin besar bank itu kemudian akan semakin mengandalkan kegiatan yang sifatnya fee-based income, atau justru semakin besar bank itu dia semakin mengandalkan pada kegiatan tradisionalnya, yaitu financial intermediary? Baik, terima kasih Pak Dr. Kusdianto. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah dia signifikan dengan arahnya positif. Jadi ketika suatu bank itu dia mempunyai size atau total asetnya itu semakin besar, ada kemampuan atau keberanian dari para pimpinan bank untuk melakukan kegiatan non-interest income ini. Semakin ukuran bank atau total asetnya itu kecil, dari hasil penelitian ini juga dia kemungkinan kecil untuk dia melakukan kegiatan non-interest income. Nah, kenapa ketika perusahaan itu ukuran perusahaannya semakin besar, dia berani atau mampu melakukan kegiatan aktivitas non-interest income ini? Karena satu hal yang dari teori menjelaskan bahwa kegiatan non-interest income ini atau off balance sheet ini dia mempunyai salah satu karakter, yaitu adanya uncertainty atau unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini terkait dengan return di waktu yang akan datang, karena beberapa kegiatan dari off balance sheet atau non-interest income ini, misalnya contoh seperti kegiatan derivatif, itu yang dia akan dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, misalnya seperti kurs. Sehingga ketika kita bicara kurs, artinya ketika bank yang melakukan kegiatan non-interest income ini, ada satu risiko yang sedang menunggu di depan. Nah, bank-bank besar inilah dengan total aset, dalam hal ini mungkin cash ratio, mereka mempunyai aset-aset tetap lainnya yang bisa dengan yang bisa digunakan untuk mengcover kegiatan dari non-interest income apabila di kemudian hari terjadi risiko, baik itu risiko gagal kredit maupun risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi. Terima kasih Pak Dok. Berdasarkan hasil penelitian Anda ini, saya ingin mendengarkan pendapat ilmiah Anda gitu ya. Kalau Anda memberikan saran ke regulator, baik itu OJK ataupun ke Bank Indonesia gitu ya,
bank seperti apa yang mestinya diberi kelonggaran, fleksibilitas ya, dalam kegiatan usahanya untuk merambah ke area yang non-tradisional. Misalnya ke financial services itu ada remittance, ada tadi sebagai investment bank untuk mengatur investasi perusahaan besar gitu ya, sebagai arranger misalnya, dan seterusnya. Ya, termasuk fintech. Itu apakah Anda akan menyarankan bahwa mestinya kegiatan yang seperti itu hanya diberikan kepada bank-bank yang memiliki ukuran aset yang besar saja, sementara bank kecil jangan bermain di situ. Kalau saran Anda apa berdasarkan penelitian ini? Ya, baik. Yang pertama memang Prof, maaf Pak Dokter, yang pertama saya memang merekomendasikan bahwa untuk kasus di Indonesia saat ini, dalam konteks pasar keuangan bank di Indonesia, saya lebih memang merekomendasikan untuk bank-bank besar. Kemudian untuk bank-bank kecil ini bisa juga mereka melakukan sebenarnya. Contohnya di sini adalah seperti bank pembangunan daerah, itu juga bisa dilakukan. Tetapi sejauh pengamatan saya, sampai disertasi ini saya tulis dan saya sedang ujiankan, saya menyarankan agar harus adanya regulasi perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan non-interest income dengan pihak bank maupun bank dengan pihak nasabah. Karena beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu adalah yang pertama, risiko di sini adalah lebih kepada risiko individu, di mana ketika nasabah melakukan kegiatan non-interest income yang berhubungan langsung dengan IT atau financial technology ini, itu identitas diri dari nasabah itu kadang-kadang juga bisa tersebar seperti itu. Kemudian dari sisi ya, tapi yang terakhir itu kan tidak terkait dengan apa yang Anda teliti. Waktunya sudah habis, Pak Ketua? Ya, mohon waktu ya, waktunya sudah habis ya. Oke, baik, Sahiri. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih, Bapak Dr. Kustianto. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Iwayan Nukalantara, MSc PhD, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Saudara Prof. Vendus, Bu Quincy ya. Pertanyaan pertama saya adalah, kan Anda meneliti tentang diversifikasi yang dilakukan oleh bank di Indonesia ya. Nah, diversifikasi itu pada klasifikasi besarnya itu biasanya digolongkan menjadi dua, ya kan? Yaitu yang interest based income maupun yang non interest ya. Nah, nanti di non-interest based income pun biasanya ada bermacam-macam. Tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Kustianto, ya, ada remittance, ada jasa, bahkan ada derivatif dan sebagainya ya. Nah, dari sampel yang Anda ambil dalam penelitian disertasi Anda ini, pola apa yang ditemukan? Maksud saya perbandingan proporsi antara yang interest dengan non-interest. Di antara non-interest income itu sendiri, itu polanya seperti apa? Apakah lebih banyak derivatif atau lebih banyak yang lainnya gitu, fee-based income atau yang lainnya. Dan berdasarkan sampel misalnya, apakah juga ada pola yang unik tentang di Indonesia? Itu dilakukan lebih banyak oleh bank besar daripada bank kecil, bank yang asing daripada bank domestik. Nah, bagaimana temuan Ibu tentang pola diversifikasi yang dilakukan oleh sampel-sampel yang menjadi penelitian ini di Indonesia? Silakan. Terima kasih Pak Dr. Wayan, saya coba menjawabnya. Di dalam hasil observasi saya, di awal memang saya melakukan project test, pilot project terhadap riset saya. Dan memang dari hasil ini, ketika saya mencoba melihat pola dari kegiatan non-interest income yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, saya menemukan bahwa yang pertama, kegiatan perbankan di Indonesia ini dia lebih banyak kepada
kegiatan yang bersifat fee-based income, dalam hal ini seperti trading. Kemudian dalam perkembangannya, saya waktu mengukurnya dengan melihat grafik atau pertumbuhannya, ada peningkatan terhadap kegiatan non-interest income itu sebesar 16% dari kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bank, dalam hal ini menjalankan fungsi intermediary banknya. Baik, tentu saja Ibu juga sudah mereview temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya, apakah itu di Indonesia maupun oleh peneliti yang melakukan itu di negara lain. Apakah pola yang Ibu temukan di Indonesia ini itu ada perbedaan dengan pola yang terjadi dalam hal diversifikasi oleh bank tapi di negara lain? Dalam konteks adalah saya spesifikkan kalau negara maju itu seperti apa, kalau negara yang berkembang itu polanya seperti apa. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Wayan. Dalam hasil observasi saya ini, saya menemukan dan juga dari hasil literatur review yang saya bangun selama kurang lebih 2 tahun, itu saya menemukan bahwa ternyata kegiatan non-interest income ini untuk negara-negara seperti negara maju pada benua Amerika, kemudian Australia dan Eropa, itu dia lebih kepada kegiatan seperti sekuritisasi, kemudian pelaksanaan kegiatan non-interest income ini atau off balance sheet ini lebih banyak dilakukan oleh institusional keuangan, jadi bukan dilakukan oleh bank. Nah, sementara ketika saya mengamati pada pola di Indonesia, dia lebih banyak kepada kegiatan yang bersifat fintech tadi. Contohnya transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan melalui mobile banking ataupun ATM. Dan memang kegiatan non-interest income ini di Indonesia itu lebih banyak dilakukan oleh bank-bank yang tadi saya sampaikan bahwa dia dengan size yang cukup besar. Baik, terima kasih. Pak Wayan. Pertanyaan, masih ada waktu nggih Pak, Bapak Ketua Sidang? 2 lagi pertanyaan saya. Pertama, pertanyaan berikutnya ini tentang sampel dari penelitian yang Ibu pilih ya. Setahu saya ada sekitar 110-an bank umum yang ada di Indonesia, ya, dan mungkin sekitar 1.500-an BPR yang ada di Indonesia. Ya. Yeah. Dari bank yang populasi yang besar ini, Ibu mengambil sampel itu berapa jumlahnya dan waktu memilih itu kriterianya apa dan mengapa milih itu? BPR setahu saya kan nggak diikutkan ya, hanya bank umum saja. Dari 110 itu disaring itu dengan metode apa dan alasannya apa? Baik, terima kasih Pak Wayan. Dari 159 bank yang ada, yang listed di di pasar, yang listed di pasar modal itu saya atau GoPublic saya cuma mengambil sekitar 30 sampel. 30 sampel ini melalui teknik pengambilan corpus sampling dengan kriteria itu saya yang menentukan. Yang pertama bahwa bank yang masuk dalam sampel penelitian saya adalah dia melakukan kegiatan non-interest income. Kemudian ketika dia melakukan merger, itu tetap saya masukkan selama ada kegiatan non-interest income di dalamnya. Kemudian dalam tahun penelitian dari 2002 sampai 2016 dalam masa observasi saya, ketika bank itu dia diakuisisi pun, dan ketika dia diakuisisi dan dalam gabungan bank itu dia melakukan kegiatan non-interest income, saya juga memasukkannya dalam sampel. Itu Pak. Baik. Mungkin satu terakhir aja ya, satu terakhir. Baik Pak, saya. Dari hasil Ibu ini, ya kan kita melihat tadi ada beberapa produk yang ditawarkan itu kan terjadi karena semakin terintegrasinya pasar keuangan ya, baik itu dalam konteks bangsa maupun dalam konteks antar pasar keuangan, pasar modal dan sebagainya. Tren apa yang Ibu lihat ke depan akan terjadi di Indonesia terkait diversifikasi ini? Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Wayan. Yang pertama memang kegiatan dari non-interest income ini atau financial service yang dilakukan oleh bank ini adalah sesuatu yang baru
Dan ini juga dia mengkebuminya dengan cepat. Apalagi saya melihat dengan adanya COVID. Segala transaksi bank itu dilakukan melalui financial technology. Sehingga saya melihat dan mengamati bahwa dengan sendirinya akan terjadi pergeseran fungsi bank yang tadinya intermediary, yaitu dia menjual kredit, dia akan bergeser secara perlahan-lahan atau akan mengalami pertumbuhan dan akan didominasi oleh kegiatan financial service. Yang kedua, saya melihat bahwa tren ini juga dia berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nantinya. Karena apa? Akan terjadi terjadi kemungkinan pengurangan tenaga kerja untuk mereka yang bekerja pada institusi keuangan atau pihak bank, karena segala sesuatu itu dilakukan dengan teknologi keuangan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Waktu saya kembalikan, matur nuwun. Terima kasih Pak Wayan. Untuk selanjutnya, Profesor Mahmada Hanafi dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Bu Quincy, Bu Promovendus, selamat sudah sampai tahap akhir. Pertanyaan saya begini, yang pertama ini Bu Quincy kan melakukan penelitian mengenai non-interest income tadi ya, dan determinannya seperti apa, kemudian dampaknya terhadap risiko seperti apa, gitu ya. Nah, tadi Bu Quincy juga menyebutkan bahwa non-interest income tadi menjadi tren, salah satu tren di perbankan tadi. Saya cuma ingin nanya sederhana aja, kira-kira plus minusnya non-interest income itu seperti apa untuk perbankan, khususnya ya, kalau mau ditambahin untuk masyarakat ya monggo silahkan. Jadi kira-kira negatif sama positifnya dari non-interest income itu apa? Silahkan Bu Quincy. Baik Pak Prof, terima kasih. Saya coba untuk menjawabnya. Kalau secara positif, kehadiran dari kegiatan non-interest income ini sangat positif sekali untuk masyarakat. Yang pertama adalah bahwa dia menimbulkan adanya efisiensi waktu. Efisiensi waktu dalam hal bertransaksi, baik dari pihak bank yang melakukan itu maupun dari pihak nasabah. Seperti itu. Kemudian adanya efektif dalam nasabah melakukan transaksi. Kalau yang tadinya harus ke bank, melakukan antrian dan sebagainya, untuk saat ini dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan non-interest income di Indonesia, itu akan membuat lebih mudah nasabah di mana saja, kapan saja dia bisa melakukan kegiatan bank yang transaksi perbankan yang dibutuhkan. Tapi secara negatifnya itu juga tadi seperti saya sampaikan bahwa yang pertama tadi dia berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ketenagakerjaan. Ini berdampak, mungkin sekarang tidak terasa, tetapi mungkin bisa 5-10 tahun lagi itu akan memberikan efek yang negatif karena akan terjadinya pengurangan. Kemudian yang kedua juga bahwa dengan munculnya kegiatan non-interest income ini, untuk saat ini di Indonesia, seperti tadi saya jelaskan, bahwa belum ada regulasi yang dikeluarkan untuk melindungi nasabah dalam hal transaksi yang dia lakukan maupun biodata diri yang harus dia lakukan, karena pada saat melakukan kegiatan dari transaksi banking ini, baik melalui mobile banking atau internet dan sebagainya, itu dia harus memberitahukan atau diidentifikasi dulu data diri, dan ini sering terjadi kecolongan, sehingga risiko yang dihadapi kadang-kadang adalah bisa menjebol rekening nasabah atau data pribadi ini bisa digunakan tidak sebagaimana layaknya yang diharapkan. Terima kasih Pak Prof. Oke, baik. Tadi Bu Quincy lebih banyak menjelaskan dari perspektif masyarakat gitu ya. Kalau dari banknya gimana? Banknya gampangnya gini, apakah tingkat keuntungannya akan naik? Apakah risikonya akan naik? Apakah stabilitas perbankan akan semakin baik? Singkat saja Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Dari sisi bank sendiri, yang pertama, kalau saya bicara soal stabilitas,
untuk kegiatan non-interest income dalam kondisi penelitian saya ini memang dia menjelaskan bahwa kegiatan ini karena dia uncertainty, artinya bahwa dia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi tadi seperti tingkat suku bunga dan kurs dan sebagainya. Tentunya ini juga akan mempengaruhi bank. Contohnya ketika bank itu dia memberikan kredit kepada nasabah atau kartu kredit yang diberikan secara online kepada nasabah dengan meminta biodata dengan asas kepercayaan antara kedua belah pihak, ini beresiko bahwa ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran kredit atau kegagalan pembayaran kredit itu terjadi, disinilah risiko yang harus ditanggung oleh pihak perbankan. Terima kasih Pak Prof. Oke, baik. Pertanyaan berikut ini, non-interest income tadi kan banyak jenisnya ya. Tadi ini aja disebutkan ada transfer fee, ini aja seperti ya, transfer fee, ATM fee, ada juga dari perdagangan derivatif, ngambil posisi, kemudian dapat untung, mungkin seperti ya, atau atas nama nasabah ya tetap aja ngambil posisi di derivatif seperti itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, berarti non-interest income tadi kan mencakup hal yang cukup bervariasi ya. Ya, benar. Nah, pertanyaan saya apakah dengan menggabungkan menjadi satu kategori, satu variabel, itu sudah cukup baik, sudah cukup homogen untuk digabungkan. Nanti kan kalau transfer fee dengan derivatif itu mungkin namanya kan bisa sangat berbeda ya. Derivatif menaikkan resiko, transfer fee relatif tidak menaikkan resiko. Ya. Nah, ini kalau dijadikan satu, kan jadi saling menghilangkan, malah jadi pengaruhnya jadi nggak jelas gitu. Ya, pertanyaan saya tadi, kira-kira ini sebaiknya memang digabungkan atau bisa dipisahkan? Karakteristiknya apakah cukup homogen atau beda-beda? Silakan. Terima kasih Pak Prof. Saya harus akui bahwa ini salah satu kelemahan atau keterbatasan dalam penelitian saya yang memang bahwa dalam penelitian ini ketika saya mengambil data terkait dengan non-interest income ini, saya tidak membedakan mana yang kegiatan dari trading ataupun derivatif, tetapi semua yang berbasiskan fee itu saya masukkan sebagai sampel dalam penelitian saya. Sehingga tadi harapan saya di dalam disertasi saya ini ke depannya bahwa kalau ada yang mau melakukan penelitian yang sama seperti saya, ini sebaiknya dipisahkan. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Prof. Oke. Saya kira jawabannya bagus, keterbatasan tadi ya, kalau untuk sudah selesai. Berikutnya, pertanyaan saya berikutnya, mungkin satu lagi. Waktu tinggal 2 menit. 2 menit, baik. Tadi kan Ibu Kunci menemukan bahwa size berpengaruh positif terhadap terhadap aktivitas non-interest income tadi ya. Benar Pak Prof. Nah, saya ingin tanya apakah itu karena faktor size-nya itu saja atau faktor lainnya? Misalkan seperti ini, regulasi, kan ada buku 1, buku 2, buku dan buku 4 gitu ya. Ya. Nanti kan regulasinya mengatakan bahwa yang regulasi 4 misalkan ya bisa bisa jadi bank devisa, kan bisa generate more non-interest income gitu nih. Buku 1 nggak bisa. Nah, tadi apakah size tadi pengaruh intinya itu regulasi yang membuat itu, bukan size-nya itu sendiri. Ya. Itu gimana Bu? Dan nanti kan implikasinya beda. Siap. Baik Pak Prof, ya, terima kasih. Ya, harus diakui bahwa untuk di konteks Indonesia memang size ini dia berpengaruh terhadap kegiatan non-interest income yang dilakukan oleh pihak bank. Tetapi di dalam perusahaan perbankan itu sendiri, ketika dia yang mendukung bahwa ukuran ini dia berpengaruh juga, secara internal perusahaan atau karakteristik dari perusahaan itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua, dari sisi regulasi. Nah, regulasi ini memang tadi saya jelaskan bahwa secara aturan, secara penetapan rasio kecukupan modal, ada bank-bank yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang boleh melakukan kegiatan-kegiatan dari aktivitas non-interest income seperti ini. Nah, kalau dalam penelitian saya ini memang saya tidak mengklasifikasi waktu itu terhadap
susunan modalnya atau tier 1, tier 2, tier 3 dan tier 4-nya. Tetapi waktu saya melakukan pilot project memang ternyata bank yang tier 3 dan 4 itu dia mempengaruhi suatu bank untuk melakukan kegiatan non interest income. Tier 3 itu kalau saya tidak salah itu dia berkisar di antara modalnya di atas sekitar 30-an ke atas. Kemudian yang berikut harus diakui bahwa selain tadi sisi regulasi, kondisi atau geografi dari pasar keuangan Indonesia juga itu sangat mempengaruhi ukuran perusahaan, sehingga bank juga bisa melakukan, sehingga dengan kondisi geografis, dalam hal ini saya mau menjelaskan bahwa faktor makroekonomi itu mempengaruhi bank dengan size yang besar untuk dapat melakukan kegiatan non-interest income. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Profesor Mando. Yang selanjutnya kepada Dr. Edi Junaksin, dipersilahkan, Pak Edi. Terima kasih, Bapak Ketua. Saudara Promovendus, selamat sudah mencapai tahap ujian hari ini ya. Ini saya mungkin ada 2-3 pertanyaan untuk konfirmasi saja. Jadi pertanyaan pertama adalah, menurut Promovendus, apabila riset ini dilakukan ya dengan menggunakan setting kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi, kira-kira dugaan perubahan hasil bagaimana? Apa yang akan terjadi pada setting dan juga hasil penelitian ini andaikan kita menggunakan setting pada saat ini, pada masa pandemi ini? Ya, baik Pak Dr. Edi, terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Kasus kondisi COVID ini memang saya belum melakukan riset terkait dengan dampak dari kegiatan non-interest income dengan adanya COVID. Tetapi saya mencoba menggunakan secara teori bahwa kegiatan non-interest income ini dia kan yang pertama dia adalah kegiatan yang menggunakan teknologi keuangan, terus dia lebih berbasiskan pelayanan keuangan. Sehingga dalam beberapa variabel yang saya gunakan seperti size, kemungkinan bukan lagi sekedar size yang akan mempengaruhi bank dalam melakukan kegiatan non-interest income, tetapi ini juga bisa menjadi dari diskresi nasabah. Artinya bahwa ketika ada pembatasan waktu dan nasabah harus melakukan transaksi-transaksi secara online, itu bisa dilakukan, dan ini pada akhirnya dia akan muncul menjadi suatu variabel baru yang bisa diteliti. Kemudian yang kedua, kemungkinan, karena saya menggunakan kata kemungkinan, Pak Dokter, maaf karena saya tidak melakukan riset ini atau dalam masa COVID, beberapa variabel saya itu dia bisa mempengaruhi kegiatan non-interest income, contohnya seperti capital adequacy ratio. Kenapa saya katakan demikian? Karena rasio kapital ini adalah rasio kecukupan modal. Sementara pada masa pandemi COVID ini banyak sekali aktivitas perbankan atau transaksi bank yang mengalami pengunduran dan itu berdampak pada kinerja. Banyak peluncuran kegiatan kredit yang dimunculkan dan ini juga sangat berisiko terhadap risiko ketidakpastian dalam pembayaran kredit di waktu yang akan datang. Seperti itu Pak Dokter, terima kasih. Oke. Seperti yang diteliti dan ditemukan oleh Promovendus, jadi ada kaitan yang positif antara diversifikasi pendapatan dan risiko ya, benar ya itu ya. Jadi kalau seandainya Promovendus kemudian dipercaya untuk entah itu mengelola ya atau menjadi komisaris Bank Papua, hasil spesifik yang ini konsekuensinya apa nih? Apa yang akan disampaikan oleh Promovendus ya kepada mungkin direksi ya atau kepada pemegang saham Bank Papua nih tentang hasil
adanya kaitan positif antara diversifikasi pendapatan dan risiko. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi. Yang pertama, Bank Papua ini adalah bank pemerintah daerah, dia merupakan kas daerah. Sehingga memang notabene-nya adalah untuk melakukan pelayanan secara administrasi untuk kegiatan pemerintah. Sumber pendanaannya juga itu ada beberapa pendapatan yang mereka terima, selain dari kegiatan mereka menjual kredit, kemudian juga ada dana dalam konteks otonomi khusus. Sehingga ketika saya melihat bahwa diversifikasi ini adalah suatu kegiatan yang pada perkembangannya itu banyak dilakukan oleh bank-bank yang sudah besar. Juga ada beberapa bank pemerintah daerah yang sudah melakukannya di Indonesia, ada sekitar 2 kalau saya tidak salah, itu Bank Jawa Timur, kemudian satunya lagi dari Jakarta. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk saya sarankan bahwa bisa dilakukan. Dan memang sejauh ini Bank Papua sendiri sudah melakukan kegiatan non-interest income ini, Pak, seperti membayar air melalui telepon, mobile banking, pembelian pulsa, dan sebagainya. Cuma mungkin untuk kegiatan transaksi derivatif inilah yang harus disupport atau mereka lebih meningkatkannya ke depan. Maupun kegiatan-kegiatan trading yang sebenarnya ke depannya ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan meningkatkan profitabilitas dari Bank Papua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Movendus. Mungkin satu lagi ya, dari saya ini pertanyaan ya kecil lah ya. Jadi di draft ya kita sangat tertarik melihat beberapa variabel yang digunakan oleh Pak Movendus ya, seperti capital adequacy ratio, ya, kemudian loan to deposit gitu. Nah mungkin satu pertanyaan dari saya mungkin untuk memperjelas saja gitu ya. Waktu mengukur capital adequacy ratio ini kan sudah tertulis ya di sana definisinya ya menggunakan proporsi tertentu. Nah, pertanyaan kita adalah itu kan modal itu kan ada beberapa jenis ya. Nah, yang digunakan Pak Movendus yang mana nih? Ini kan modal dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko. Ya. Nah, yang secara spesifik digunakan Pak Movendus nih apa dan kenapa gitu? Ya, secara spesifik itu di sini saya menggunakan modal. Di sini saya bagi dengan ATMR atau rasio tertimbang yang diukur. ATMR ini adalah rasio persentase yang dihitung dari yang digunakan ATMRI di sini adalah persentase risiko yang diukur dari setiap aset. Nah, di sini saya menggunakan modal, saya bagi dengan aset-aset yang sudah dihitung risikonya. Kemudian saya kalikan, kemudian saya buat dalam bentuk persentase, Pak. Nah, modal di sini itu saya masukkan, ya, modal di sini itu saya terdiri dari modal tier 1 yang adalah saham biasa, kemudian ada juga ditambah dengan modal tier 2 di sini adalah instrumen utang yang dia bersifat subordinasi dan dia memiliki jangka waktu 5 tahun. Sedangkan ATMR di sini adalah aktiva dalam neraca yang dihitung tadi berdasarkan profil risiko dari masing-masing aset. Terima kasih Pak Dr. Edi. Terima kasih Pak Movendus. Terima kasih Ketua Sidang. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak Dr. Edi Junarsin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Wendy MSc untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat siang waktu Papua, Prof. Movendus, Ibu Quincy. Selamat sudah sampai ke tahap ini. Terima kasih. Baik, temuan Bu Quincy menunjukkan bahwa ada perbedaan risiko antara aktivitas non-interest income. Nah, kalau kita lihat dari sisi negara-negara di dunia yang sebagian masih berbasis bank base dan sebagian sudah berbasis market base. Kira-kira menurut Prof. Movendus, apakah temuan Prof. Movendus mampu menjelaskan perbedaan risiko antara aktivitas non-interest pada negara-negara yang berbasis market base dengan yang berbasis bank base?
Baik, terima kasih Pak Dr. Wendy. Perbedaannya pasti ada, karena yang pertama ketika negara itu dia lebih berbasis pada banking, artinya di sini yang pertama ada regulasi yang melindungi, sehingga kegiatan-kegiatan dalam penjualan kredit yang menjadi sumber pendapatan bank itu diatur dengan jelas dalam regulasinya. Kemudian yang kedua, ketika dia berbasis kepada banking, masyarakat yang ada juga dengan yang melakukan kegiatan pada bank ini juga merasa dilindungi, sehingga ini memberikan kontribusi kepada bank adanya kepercayaan, sehingga ketika adanya kepercayaan ini juga memberikan kontribusi kepada bank bahwa nasabah itu akan senantiasa melakukan kegiatan pada bank yang dia percaya. Tetapi ketika dia berdasarkan market base, nah di sini faktor-faktor besar seperti tadi di awal saya jelaskan lebih kepada faktor regulasi pasar keuangan itu berpengaruh, kemudian faktor kursnya juga berpengaruh, kemudian dari sisi faktor-faktor demografi dan geografisnya juga itu mempengaruhi risiko dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara dengan berbasiskan bank maupun yang tadi berdasarkan market financial. Terima kasih Pak Dr. Wendy. Baik, terima kasih Promovendus. Ada salah satu temuan yang cukup menarik dari riset Ibu, yaitu ketika Ibu menggunakan indeks Herfindahl sebagai proksi dari diversifikasi pendapatan. Nah, temuan Ibu ternyata menunjukkan bahwa indeks Herfindahl ini tidak berpengaruh terhadap standar deviasi baik itu pada ROE maupun ROA. Kira-kira Bu Quincy, kalau temuan ini kita kaitkan dengan aspek praktis, kira-kira penjabarannya seperti apa, Ibu Quincy? Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wendy. Yang pertama, ketika saya menggunakan Herfindahl Index ini, artinya saya akan melihat kompetisi pasar, mana yang lebih didominasi. Dan memang pada saat saya melakukan pengujian terhadap kegiatan non-interest income dengan menggunakan Herfindahl ini, diversifikasi pendapatan ini dia tidak berpengaruh terhadap risiko pada sampel penelitian saya pada periode yang saya gunakan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam masa periode penelitian saya, dalam kondisi konteks pasar keuangan bank yang saya teliti ini, pertumbuhan dari kegiatan non-interest income ini dia masih berjalan sangat pelan, sehingga kegiatan interest income atau kegiatan bank yang melakukan penjualan kredit atau menjalankan fungsinya sebagai intermediari ini masih menguasai pasar keuangan di Indonesia. Seperti itu, sehingga hipotesis saya memang dia tidak terdukung. Terima kasih Pak Dr. Wendy. Baik, terima kasih penjelasannya Promovendus. Saya lanjutkan dengan masalah risiko sistemik, Bu Quincy. Ya. Sepertinya dari riset ini ya ada potensi risiko sistemik yang mungkin terjadi. Tetapi saya ingin Bu Quincy yang lebih mendalam meneliti ini bisa menjabarkannya. Misalnya kalau kita lihat potensi risiko sistemik yang mungkin terjadi apabila terjadi pergeseran yang nyata, Bu Quincy, ya, dari aktivitas interest income menjadi non-interest income pada industri perbankan di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Dr. Wendy. Risiko sistemik di sini mungkin secara yang pertama saya harus menyampaikan bahwa ketika bank dia mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan dari diversifikasi pendapatan ini, yang pertama ada banyak faktor yang mempengaruhi risiko dia dalam mengambil keputusan ini. Yang pertama itu karakteristik perusahaan. Tadi selain dari size-nya, kemudian juga dari proses bisnis perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak bisa diduga, contohnya seperti kasus pandemi COVID-19 ini,
itu membuat risiko sistematik ini muncul bukan hanya pada lingkup bank, tetapi juga sampai kepada lembaga-lembaga non-bank yang melakukan kegiatan bisnis di bidang keuangan. Terima kasih Pak Dr. Wendy. Pertanyaan terakhir, Promovendus. Ya. Apabila ke depan di Indonesia, aktivitas non-interest income di perbankan Indonesia ini semakin meningkat, dari sisi regulasi dan kebijakan, kira-kira temuan apa atau rekomendasi apa yang bisa Promovendus sampaikan kepada otoritas terkait? Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak Dokter, ini merupakan fenomena baru yang muncul, sehingga dari awal tadi saya menyampaikan bahwa belum ada regulasi yang melindungi baik pihak nasabah maupun bank. Sehingga ada banyak sekali risiko-risiko yang dihadapi. Sehingga saran saya untuk para pengambil keputusan atau stakeholder terkait dengan dijalankannya fungsi bank sebagai financial services di sini adalah yang pertama meningkatkan regulasi terhadap perlindungan nasabah dalam menjalankan transaksi ini yang berbasiskan fee-based income maupun kegiatan-kegiatan yang kedepannya itu juga dia menggunakan penjualan kredit juga melalui fasilitas teknologi keuangan tadi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Promovendus. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Bapak Dr. Wendy. Untuk selanjutnya kepada Profesor Edwardus Tandirin dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mic-nya Prof. Mic-nya Pak Ted masih mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang untuk Promovendus dan semua yang hadir di sini. Jadi pertama-tama saya ingin untuk mengucapkan selamat kepada Promovendus ya yang saya kira sudah cukup lama ya hidup di Jogja ya, kalau tidak ada COVID mungkin masih ada di Jogja hari ini saya kira ya, karena COVID-19 terpaksa harus pulang ke Papua dan ujiannya dari ya dengan menggunakan daring. Pertanyaan saya yang pertama itu tidak ada hubungan dengan dengan materi ini. Jadi yang pertama, kalau nanti ambil S3 lagi, ya berandai-andai ini, dan promotor kebetulan juga sama Pak Marwan lagi, ya lalu ada lagi di situ ya Pak Kus dan Pak Wahyan. Apakah Promovendus akan melakukan hal yang sama penelitian ini? Dengan tema yang sama Pak Prof? Iya, pokoknya sama gitu. Ini ya berandai-andai. Saya yakin pasti ditolak oleh tim promotor saya. Loh kok ditolak, kenapa? Saya kira, nah ini ya, jadi itu sebenarnya pertanyaan bahwa kita itu apakah sudah puas dengan apa yang dilakukan. Ya berarti belum puas kan dengan apa yang dilakukan sekarang. Oke, saya akan bertanya sedikit saja karena kalau saya lihat waktu ini sudah lewat jam 11 ya, di Papua sudah jam 1 berarti. Ya, sudah harus makan siang ini. Yang pertama, laporan keuangan yang dipakai oleh Promovendus itu apakah laporan keuangan konsolidasi atau belum konsolidasi? Baik, terima kasih Pak Prof. Laporan keuangan yang saya gunakan ini pertama saya ambil dari websitenya Bank Indonesia, kemudian
Karena tadi saya jelaskan di awal, riset saya ini sudah saya lakukan pilot project dari 2016. Kemudian di tahun 2017 itu website untuk pengambilan data sudah dihentikan, lalu saya pindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan di sini, laporan yang saya ambil itu adalah sebagian besar, bukan sebagian besar, maaf Prof, laporan yang belum dikonsolidasi. Ya, karena ini penting ya, karena apa? Karena bank-bank besar itu sudah melakukan ya bisnis ya dan mempunyai banyak sekali subsidiary. Kalau yang dipakai itu adalah laporan keuangan konsolidasi, itu jelas sekali bahwa ya, pendapatan mereka itu tentunya akan sangat berbeda sekali dalam arti non-interest income. Oke, jadi saya kira ini sudah clear bagi saya. Ya, nah lalu yang kedua, bicara mengenai diversifikasi tadi, saya masih tergelitik dengan pertanyaan Prof. Mamdu, ya, bahwa bagaimana Anda bisa yakin itu size yang menentukan, bukan karena, ya sekali lagi, bukan karena regulasi yang lebih menentukan, ya, bahwa non ya interest income itu dipengaruhi oleh size. Baik, terima kasih Pak Prof. Ya, yang pertama kalau saya harus menjawab dari sisi hasil riset saya, karena saya harus bicara secara ilmiah. Dalam variabel ini saya harus mengatakan bahwa itu size yang mempengaruhi. Kemudian ada regulasi yang sebenarnya saya masukkan, yaitu rasio capital adequacy ratio. Nah, di dalam pengujian saya pada model 1 itu ternyata rasio capital adequacy ratio ini atau rasio kecukupan modal itu dia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan-kegiatan non-interest income. Seperti itu. Ya, jadi karena apa? Karena mungkin kalau sampelnya dipisah, ya misalnya Anda menggunakan yang buku 4, buku 3, buku 2 itu dipisah, itu kelihatan sekali sebenarnya. Ya, proporsi antara ya net interest income dan non interest income. Saya kira itu sangat kelihatan sekali. Ya, karena memang bank-bank yang buku 1, buku 2 yang kecil itu dia belum mempunyai aktivitas ya yang bisa memungkinkan dia untuk mendapatkan non atau aktivitas non interest income itu masih sangat terbatas. Ini yang sebenarnya kita lihat. Jadi saya kira ini mungkin bisa dilihat. Yang berikutnya saya ingin ya mengenai diversifikasi. Tadi Anda menggunakan, kenapa tidak menggunakan saja misalnya proporsi besarnya, ya kalau saya bisa mengatakan aktivitas itu kan dilihat dari besarnya non-interest ya income dibandingkan dengan total income, tapi yang dipakai Happiness Index. Ya baik, terima kasih Pak Prof. Yang pertama memang di dalam teknik langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis saya, itu saya pertama itu adalah saya menghitung dulu besaran dari proporsi dari non interest income. Nah di sini saya memang membaginya, pertama non interest income ini saya bagi dengan total income Pak Prof. Kemudian setelah saya mendapatkan angka dari pembagian atau proporsinya, lalu saya memasukkannya lagi ke dalam Herfindahl Index untuk melihat apakah terjadi diversifikasi ataukah tidak. Seperti itu Pak Prof. Ya, jadi kan kalau misalnya langsung kita sudah tahu bahwa ya misalnya bank A itu dia mempunyai non interest income-nya itu adalah sekian. Ya, bank B sekian. Lalu di situ ya bisa kita lihat apakah makin besar non interest income itu yang sebenarnya kita lihat apakah itu akan menyebabkan ya yang tadi disebutkan misalnya risiko bank itu makin tinggi atau tidak.
Itu yang sebenarnya kita lihat, apakah tidak dicoba dengan menggunakan ya proporsi, bukan menggunakan Herfindahl Index. Ya, karena Herfindahl Index itu kan Anda membagi non ya yang ya. Jadi Anda perhitungan ya Herfindahl Index-nya menggunakan variabel apa saja kalau bisa saya dapat informasi. Ya. Yang pertama saya pakai non-interest income dibagi dengan total income, lalu yang kedua juga saya menggunakan interest income juga dibagi dengan total income. Jadi perhitungannya hanya dua komponen itu ya? Iya, benar Pak Prof. Ya. Ini memang Pak Ketua Sidang ini nggak adil ya. Saya belum ini kalau saya hitung, tapi tidak apa-apa. Saya kira sekali lagi selamat ya. Terima kasih Pak Prof. Ya, Promovendus kelihatan ini dipotong sama Pak Ketua Sidang, tidak apa-apa karena ini memang bagian terakhir. Matur nuwun, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Untuk selanjutnya kepada Pak Dr. Bowo Setiono, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Promovendus menulis mengenai hipotesis likuiditas, gitu ya. Jadi menghubungkan antara LDR, NPL, dan satu lagi KAR ya, kalau tidak salah dengan NII atau dengan likuiditas. Ya, mungkin terkait juga pertanyaan yang sebelumnya juga. Jadi mohon bisa dijelaskan yang disebut dengan hipotesis likuiditas itu seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Bowo. Hipotesis likuiditas ini adalah suatu teori yang menjelaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transaksi bank dalam hal dia dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya untuk jangka pendek. Nah, dalam hal ini beberapa variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya, khususnya pada model 1 itu, sebagian besar atau mereka adalah variabel yang juga merupakan indikator dalam mengukur likuiditas dari perbankan. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah ada potensi multi-collinearity ya di antara variabel-variabel independen yang saudara teliti, sehingga kita tidak menemukan tanda yang signifikan, misalnya antara KAR dengan NPL, di mana bank dengan NPL tinggi biasanya akan diminta untuk menaikkan KAR ya sebagai cushion tadi ya Pak Kusdianto, Dr. Kusdianto tadi sudah juga menyampaikan. Apakah ada potensi seperti itu? Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Bowo. Kalau berdasarkan dari hasil olahan data saya, pada saat saya melakukan pengujian terhadap multicollinearitas, memang saya tidak menemukan adanya hubungan yang multicol di antara variabel-variabel yang saya lakukan untuk penelitian. Terima kasih Pak Dokter. Baik, masih ada waktu Bapak Ketua? 1,5 menit. Baik, 1,5 menit. Terakhir dari saya, jelaskan alasan mengapa saudara menggunakan PLS ya, PLS dan juga two-stage least square dalam regresi Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bowo. Yang pertama, saya menggunakan fixed effect model ini karena saya membangun suatu asumsi bahwa setiap koefisien dan slope dari perusahaan atau sampel yang saya teliti itu dia sama. Itu yang pertama. Kemudian kenapa saya menggunakan two-stage least square? Yang pertama adalah karena di dalam variabel model 2 yang saya bangun ini, saya ada menggunakan selain variabel endogen juga variabel explanatory. Saya menghindar terjadinya adanya korelasi error antara variabel, sehingga penggunaan two-stage least square ini saya lakukan. Yang ketiga, kenapa saya memasukkan variabel kontrol dalam riset saya untuk model 2 ini, tujuannya adalah untuk mengurangi bias atau atas hasil yang akan saya
temukan saat melakukan olah data. Terima kasih Pak Dr. Bowo. Terima kasih Bapak Ketua, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bowo Setiono. Terima kasih kepada Bapak penguji semuanya. Untuk selanjutnya, dalam rangka memberikan waktu bagi tim penguji untuk melakukan yudisium, maka ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk mematikan kamera dan mikrofon terlebih dahulu. Terima kasih. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Kami persilahkan kepada tim penguji dan promovendus untuk kembali menyalakan kamera. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudari Quincy Francisca, setelah tim penguji melakukan pengujian, memberikan pertanyaan, dan setelah memperoleh hasil dari ujian saudara dengan pertimbangan-pertimbangan, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat kepada Saudari Quincy Francisca. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudara Quincy Francisca atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, maka kami serahkan ijazah kepada saudara. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua. Bapak Ketua dan para anggota tim penguji, para hadirin sekalian, dan terutama Saudari Dr. Quincy Francisca Kambuaya. Perkenakan saya menyampaikan beberapa hal kepada Dr. Quincy Kambuaya. Saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi orang yang pertama yang memanggil saudara dengan sebutan doktor, gelar akademik tertinggi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya sebagai promotor menyampaikan beberapa hal untuk saudara. Pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara mengakhiri dengan indah sebuah perjalanan panjang dan melelahkan. Perjalanan yang penuh dengan pengorbanan dan kesabaran. Toh saudara berhasil melaluinya. Bahkan sejak saudara menempuh pendidikan S2 dulu. Saya ingat
Dulu saya juga menjadi pembimbing tesis, saudara. Yang kedua, perlu saudari Quincy ingat bahwa berakhirnya satu tahapan akan diikuti oleh tahapan berikutnya. Segera setelah ini, saudari akan memasuki masa di mana saudara harus mengimplementasikan semua ilmu yang saudara dapat di program ini. Tunjukkan bahwa perjalanan saudara mencari ilmu di UGM memang ada manfaatnya di dalam membuat perubahan. Tunjukkan bahwa Dr. Quincy memang berbeda dengan Quincy sebelumnya. Yang ketiga, setelah ujian ini, saudara harus kembali ke pangkuan keluarga, kembali ke institusi tempat bekerja, Universitas Cendrawasih, dan kembali ke pangkuan kampung halaman. Balaslah segala jasa mereka. Jasa keluarga yang telah ikut berkorban bertahun-tahun. Ibu, almarhum ayah, suami, dan anak-anak, semua ikut berjuang dengan cara dan porsi masing-masing. Universitas Cendrawasih telah melepas saudara bertahun-tahun dengan harapan untuk kembali dan berjuang untuknya. Berbuatlah sebanyak mungkin agar Universitas Cendrawasih semakin bersinar di timur sana. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan universitas-universitas lain se-Indonesia. Terakhir, jangan lupa tanah Papua, tanah tempat kelahiranmu. Ia membutuhkan pengabdianmu secara nyata. Keempat, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada keluarga, kepada Ibunda, Ibu Helena, juga kepada almarhum ayahanda, Bapak Luis Kambuaya, kepada suami Bapak Hani Tanamal. Mungkin Pak Hani bisa menyalakan kameranya supaya kelihatan kebahagiaannya. Kemudian kepada putra-putri, kedua putra, Gabriel dan Geisler Tanamal, selamat atas keberhasilan Ananda, keberhasilan istri, atau keberhasilan mama di dalam perjuangannya mendapatkan derajat akademik tertinggi. Selamat juga saya ucapkan kepada Universitas Cendrawasih, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di dalam daftar kemarin melihat ada wakil rektor, insya Allah hadir, ketua senat, ada dekan, ada kaprodi, ada wakil dekan, dan banyak sejawat dari Universitas Cendrawasih. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan Quincy di dalam membawa nama Universitas Cendrawasih. Terakhir saya ucapkan selamat kepada tanah Papua atas keberhasilan salah satu putranya untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi dari universitas terbaik di Indonesia dan terhormat di dunia. Saudari Quincy, kira-kira segitu saja pesan saya. Semoga Teteh Manis senantiasa memberkati Quincy di dalam perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka kami tutup, perkenankan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Dr. Quincy Francisca dan juga terima kasih kepada FEB Universitas Cendrawasih atas kepercayaannya kepada FEB UGM untuk menjadi bagian dari pengembangan SDM di Universitas Cendrawasih. Semoga Quincy yang akan datang lagi akan dikirim juga ke FEB UGM. Sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan bahwa Saudara Dr. Quincy Francisca adalah doktor yang ke-4.893
yang lulus dari Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan adalah doktor yang ke-291 yang lulus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dengan ini, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Suwardi MSc PhD, kami persilahkan. Pada Saudara Dr. Quincy Francisca, selamat atas gelar akademik tertinggi, selamat juga untuk keluarga, selamat juga untuk Universitas Cendrawasih. Semoga ilmu saudara bermanfaat untuk keluarga, untuk Universitas Cendrawasih dan Tanah Papua, serta Republik Indonesia. Silahkan lanjutkan perjuangan akademik saudara untuk paper-paper yang akan terbit di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk saudara dan keluarga besar kita yang ada di Papua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Marwan Asri MBA PhD, kami persilahkan. Kembali saya mengulangi, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Quincy, Dr. Quincy Francisca Kambuaya lengkapnya. Kemudian juga khusus kepada suami Bapak Hani Tanamal, itu kelihatan di sana. Kemudian Ibu Helena Kambuaya dan putrinya putri putra, ada Gabriel, ada Geisler di sana. Selamat ya. Ini Mama sudah kembali ke Papua ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Kusdianto Setiawan Civil Ekonom PhD, kami persilahkan. Selamat kepada Dr. Quincy Francisca Kambuaya. Selamat kepada keluarga, suami, anak-anak. Ya, ini Ibunda telah kembali ya, dan semoga semuanya tetap sehat di sana. Sekali lagi bagi Dr. Quincy, ini adalah bukan akhir dari perjalanan akademik Anda. Setelah bergelar doktor, maka tersemat pula ya, kewajiban sebagai akademisi, karena gelar doktor ini adalah gelar akademik yang tertinggi. Ya, teruslah melakukan penelitian ya, dan sebarluaskan ilmu pengetahuan yang didapat ya, untuk kemajuan Papua, untuk kemajuan Indonesia dan seluruh bangsa kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Iwayan Nuka Lantara MSI PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya juga ikut mengucapkan selamat ya, Bu Quincy. Resminya Bu Dr. Quincy Francisca Kambuaya. Selamat juga untuk keluarga yang selama ini mensupport ya. Saya kenal Bu Quincy itu kan sejak saya pulang sekolah S3, jadi kemudian sekarang beliau yang mengulangi momen itu. Jadi saya lulus S3, ketemu beliau, sekarang beliau yang lulus ya. Jadi perjuangan yang berat, dan saya salut sekali karena saya tahu proses yang Bu Quincy alami selama ini ya sangat berat, tapi Ibu tidak pernah patah semangat, maju terus ya. Dan saya kira pola semangat seperti ini yang nanti akan menjadi modal Ibu juga nanti untuk mengabdi di Papua ya. Jangan mudah menyerah ya kan, lakukan yang terbaik, dan semoga apa yang Ibu nanti abdikan di Papua sana itu nanti juga akan memperoleh hasil yang terbaik juga ya, kontribusi untuk daerah. Jadi kalau ada yang selama ini salah dari saya itu kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jadi sekali lagi selamat untuk Bu Quincy dan juga Pak Hani Tanamal ya, Bu Helena dan putra-putri ya. Ini adalah momen yang berbahagia, patut kita syukuri ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Dr. Wayan.
Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pada Dr. Quincy Francisca, kepada keluarga Dr. Quincy Francisca, Universitas Cendrawasih, program S3 FEB UGM. Selamat pada kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu dan gelar Bu Quincy bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Mandu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Edi Junarsin, MBA, PhD, kami persilahkan. Terima kasih untuk promovendus untuk Quincy ya, Dr. Quincy Francisca. Saya ucapkan selamat pertama juga untuk keluarga Tanamal, keluarga Kambuaya, ya, juga teman-teman Quincy di Papua. Ini tidak terasa waktu berjalan ya. Saya masih ingat pertama kali kita ketemu di kelas ya, di kelas archival ya, archival research methods. Tidak terasa sekarang sudah lulus. Jadi saya turut bangga dan berbahagia ya untuk Quincy. Nah, ke depannya ya mudah-mudahan itu ya minat riset dan juga pengabdian ya di Papua bisa semakin ditingkatkan, dan kita suatu hari berharap ya kita akan melihat Quincy lagi tapi dengan kapasitas yang semakin tinggi dan juga posisi yang semakin strategis. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Edi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Wendy MSc, kami persilahkan. Terima kasih MC. Kepada Ibu Dr. Quincy Francisca Kambuaya, MSc. Selamat Ibu untuk pencapaian derajat akademik tertingginya. Salam bahagia saya untuk keluarga dan tanah Papua. Selamat berkarya dan mengabdi kembali pada institusi Ibu. Sukses selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Pak Dr. Wendy. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Eduardus Tanjaririn, MBA, PhD, kami persilahkan. Mikrofonnya masih mute, Maaf, Pak. Bapak, masih di mute. Oke, selamat ya kepada Mbak Dr. Quincy Francisca Kambuaga. Paituanya ya, Paitua dari Ambon ya. Ya, Tanamal ya. Benar, Ya, Pak. temani sayang ketong Amin. Terima kasih. Oke, jadi kalau di Jogja kalau bertemu ngomongnya bukan ngomong bahasa Jawa. Oke, jadi selamat saya kira untuk keluarga besar ya Kambuaga ya, dan juga saya kira keluarga ya Tanamal ini keluarga ya. Jadi ya kebetulan kalau beta ya di Jogja ini kalau ketemu dengan orang-orang Papua itu biasanya kumpul juga dengan orang-orang dari Maluku ya, tapi sering baku ya sedikit ya salah sedikit baku pukul gitu. Ya. Ya, nah kalau sudah baku pukul harus duduk sama-sama ya, makan papeda, nah baru damai lagi. Tapi itu biasa ya, karena sama-sama dari timur, jadi ya kadang-kadang memang agak seperti itu. Nah, jadi sekali lagi selamat, semoga betul-betul nanti ya Mbak Quincy bisa memberikan kontribusi yang besar untuk tanah Papua. Ya, kita harapkan nanti dari Papua ya supaya ya terutama dari Papua Maluku ini termasuk yang masih ya tertinggal dibandingkan dengan Jawa. Nah, mudah-mudahan masih menambah ya supaya ya Papua bisa maju seperti tadi yang disampaikan oleh promotor, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Oke, sekali lagi selamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Bowo Setiono, MCom, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Dr. Quincy Francisca,
kami mengucapkan selamat atas capaian yang luar biasa. Beberapa kali juga Dr. Quincy ini berkonsultasi dengan kami, dan beberapa sebelum maju ujian terbuka juga sempat berkomunikasi dengan kami. Saya kira ini sesuatu yang patut kita tiru karena menunjukkan keseriusan, dan saya juga berharap bahwa ini bukan akhir dari satu tahapan tertentu, tapi adalah awal dari kerja akademik Dr. Quincy yang masih akan tunggu di kemudian hari. Sekali lagi selamat kepada keluarga Tanamal dan juga ke keluarga Kambuaya. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat sekali lagi. Terima kasih Pak Dr. Bowo. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nurul Indarti Civil Ekonomi PhD, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen sekaligus Koordinator Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM. Kami persilahkan kepada Ibu Nurul Indarti. Masih mute. Masih mute. Baik, selamat siang. Selamat Bu Dr. Quincy Francisca Kambuaya. Saya atas nama pribadi dan lembaga pertama turut bangga atas capaian di tahapan ini. Luar biasa saya menyimak proses tanya jawab dan penjelasan Ibu selama ujian terbuka. Saya juga lega dan sangat bahagia atas capaian ini. Selamat kepada keluarga besar Tanamal dan keluarga besar Kambuaya. Semoga gelar yang didapat membawa keberkahan bagi Bu Quincy sekeluarga, membawa kebermanfaatan bagi Universitas Cendrawasih, dan semangat dan selamat menebarkan manfaat yang sebaik-baiknya. Mohon maaf jika selama interaksi ada hal yang tidak berkenan. Sukses selalu Ibu dan keluarga. Salam bahagia dari Yogyakarta. Love you. Love you too, Bu. Terima kasih Ibu Dr. Nurul. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor FEB UGM mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru Dr. Quincy Francisca, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih.